Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afifullah Wahid dengan NIM C2401221034. Baik, baik, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang atau lebih tepatnya mengerjakan tugas pengganti analisis data dari matkul biologi perikanan sesi pagi tentang menjelaskan dari soal mandiri yang telah diberikan atau soal contoh yang telah diberikan. Nah, jadi langsung saja yang pertama ialah nisbah kelamin. Jadi di sini sudah tertera dari data yang diberikan pada soal contoh tersebut. Nah, jadi tentunya pada awal-awal kita langsung menuliskan saja apa saja sih yang diketahui seperti N yaitu total sampel, N jantan yaitu total sampel pada jantan, N betina atau total sampel pada betina, P jantan, P betina, P jantan yang menggunakan persen, P betina yang menggunakan persen, serta standar deviasi. Nah, untuk total sampel itu menggunakan rumus count atau menghitung seluruh jumlah dengan data yang di drag itu nomor ikan. Jadi pada data itu data yang di drag itu untuk seluruh jumlah nomor ikan. Selanjutnya ialah tersampel pada ikan yang berjenis kelamin jantan. Jadi sama seperti rumus yang di atas menggunakan rumus count dengan data yang berbeda, yaitu cuma pada data yang berjenis kelamin jantan. Oh iya, jangan lupa untuk sebelum melakukan analisis data kita harus melakukan sort and filter pada data yang digunakan. Jadi gunanya sort and filter itu untuk membagi bisa sih untuk yang lain. Jadi untuk pada data ini untuk membagi jenis kelaminnya. Jadi jantan dengan jantan, betina dengan betina. Ini lanjut count untuk data yang diambil itu cuma data yang jantan doang, sama seperti yang betina tadi. Yang digunakan cuma dengan rumus yang sama tapi dengan data betina doang. Nah, untuk P jantan itu yang rumus yang digunakan ialah total sampel jantan total sampel jantan dibagi dengan total sampel dikali 100%. Yang betina sama, yaitu dengan jumlah sampel betina dibagi dengan jumlah sampel data dikali dengan 100%. Adapun untuk P jantan ini sama seperti yang di atas, tetapi bedanya ialah tidak menggunakan rumus atau tidak dikalikan dengan 100%. Sama seperti P betinanya. Nah, selanjutnya ialah standar deviasi. Untuk rumus standar deviasi itu menggunakan rumus SKRT dengan data yang digunakan ialah P jantan dikali P betina yang tidak menggunakan persen, habis itu dibagi dengan total sampel keseluruhan. Nah, selanjutnya ialah untuk proporsi. Proporsinya yang jantan itu seperti tadi menggunakan rumus P jantan yang tidak menggunakan persen dikurangi dengan standar deviasi mendapatkan nilai bawah dari proporsi jantan. Terus yang selanjutnya ialah untuk selang atas itu menggunakan rumus P jantan ditambahkan dengan standar deviasi. Mendapatkan interpretasi bahwa proporsi ikan jenis kelamin jantan itu berada pada selang 0,45 sampai dengan 0,55. Untuk proporsi selanjutnya adalah proporsi betina. Sama seperti yang jantan tadi, P betina dikurangi P standar deviasi untuk selang bawah, untuk selang atas itu P betina ditambahkan dengan standar deviasi. Didapatkan interpretasi proporsi ikan jenis kelamin betina itu sebesar 0,45 sampai dengan 0,55. Nah, selanjutnya itu kita diharuskan untuk uji chi-square.
Untuk G-square itu H0 itu 1/1, maka seimbang. Untuk H1 itu tidak sama dengan 1/1, jadi tidak seimbang. Untuk tabelnya itu kita mencari menampilkan TKG, OIJ, OIB, EI, X-hit jantan, X-hit betina, X-hit dengan X-tab. Nah, untuk OIJ atau OIM jantan itu kita menggunakan rumus frekuensi dengan data yang digunakan ialah jumlah TKG jantan seperti yang di layar ini. Terus selanjutnya dengan TKG sama seperti yang habis itu setelah itu kita bisa ngedrag sampai bawah. Selanjutnya ialah betina sama dengan yang tadi tapi dengan data yang betina doang, koma dengan TKG. Nah, adapun untuk EI itu bisa dikatakan adalah rata-rata itu dengan menjumlahkan kedua OIJ dan OIB pada TKG tertentu dibagi dengan 2 menghasilkan data seperti ini. Untuk SHIT itu menggunakan rumus seperti ini, di mana OIJ dikurangi dengan EI dipangkat 2 kan, setelah itu dibagi dengan EI itu tersebut. Sama pokoknya XHIT jantan dan X betina sama. Untuk rumusnya selanjutnya ialah untuk XHIT itu menggunakan rumus SUM atau jumlah. Jadi rumusnya sama dengan data yaitu X dengan X hijit dan X betina. Untuk X step itu menggunakan rumus C in V dengan probability-nya itu 0,05 atau dari selang kepercayaan 95%, terus ininya 9. Nah, terus dapat dilihat X-nya itu lebih kurang dari X step. Jadi gagal tolak H0 atau tidak berpengaruh. Didapatkan kesimpulan berdasarkan SK 90% dari uji Chi-square. Ini disimpulkan bahwa proporsi seimbang antara jantan dan betina. Nanti kita pindah ke TKG. Itu sama seperti yang tadi, kita butuh N, Max, dituliskan dulu yang diketahui. Untuk N itu sama seperti tadi, pakai menggunakan rumus count. Untuk Max itu menggunakan rumus Max. Dengan data yang diambil itu panjang sama dengan min. Itu wilayah. Next dikurangi min, habis itu jumlah kelas menggunakan rumus 1 plus 3,32 kali log jumlah sampel itu lebar kelas itu W wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Oh iya, pada jumlah kelas itu dibulatkan ke atas, sedangkan lebar kelas itu dibulatkan ke bawah. Untuk lebar kelas itu tadi sudah, jarak kelasnya itu lebar kelasnya ditambahkan dengan 1. Untuk SKB itu diketahuin menggunakan selang kepercayaan bawah, terus habis itu ditambahin dengan jarak kelasnya di string, habis itu bisa didrag ke bawah. Sekarang seperti biasa. Untuk TKG-nya itu menggunakan frekuensi. Setelah itu menggunakan frekuensi, terus habis itu kita ngedrag banyaknya ini, habis itu dikomakan dengan selang kepercayaan hingga diketahuin pada TKG 1 itu apakah terdapat pada selang ini. Ternyata ada, ya kan? Yang selanjutnya untuk FI relatif itu menggunakan rumus kayak gini. Selanjutnya untuk FI relatif itu menggunakan TKG yang ini terus dibagi dengan sigmanya atau jumlahnya, terus habis itu dikali 100 dan selanjutnya. Nah, setelah itu kita membuat grafiknya.
Untuk grafiknya itu, untuk X-nya itu selang kelas dan Y-nya itu FI relatif. Nah, dari grafik itu diketahui bahwa TKG yang mau dimenasi itu adalah TKG 4 yang ini pada selang kepercayaan itu 137 sampai 143. Sama lah pokoknya untuk selanjutnya jantan betina. Saya lanjutkan ke IKG. Bentar saya jelasin aja. Jadi untuk betinanya itu sama seperti jantan. SKB-nya itu selang kepercayaan bawah ditambah dengan selang jarak kelas di string, habis itu di drag ke bawah. SK juga sama. SK-nya seperti ini, sama tadi. Untuk TKG menggunakan rumus frekuensi dengan data dengan di koma SK-nya hingga mengetahui berapa jumlah TKG yang terdapat pada selang kelas tersebut. Itu dijumlahkan dengan rumus sum. Habis itu kita mencari FI relatif menggunakan rumus TKG tersebut dibagi dengan sigma dikali dengan 100. Sama seperti tadi langsung kita buat grafiknya dan X-nya seperti biasa selang kepercayaan, Y-nya itu untuk FI relatif. Nah, dia dapatkan interpretasi bahwa yang mendominasi ya TKG 1 pada selang kepercayaan 2 keselang kepercayaan yang pertama ya 109 sampai 1115, yang kedua 130 sampai 136. Selanjutnya ialah IKG. Untuk IKG sama yang pertama kita harus mensortir dan filter data yang didapatkan sesuai dengan jenis kelamin. Setelah itu kita langsung bikin aja tabelnya. Untuk TKG retaan itu menggunakan rumus untuk TKG. Saya lanjutkan untuk IKG-nya. Jadi setelah data dikumpulkan itu, maaf. Jadi kita cari IKG dulu. Cara mencari IKG itu dengan berat gonad dibagi dengan berat badan. Setelah itu di drag aja ke bawah. Untuk TKG rataan itu menggunakan rumus average dengan data yang dipakai itu IKG dengan jenis kelamin jantan TKG-nya 1. Jadi ini average dari ini sama aja, terus yang kedua sama aja menggunakan average. Rumus average dengan data yang diambil itu TKG nomor TKG 2 jenis kelamin jantan dan seterusnya. Untuk STDF itu menggunakan rumus STDF dengan data yang diambil itu IKG jantan TKG 1. Jadi seperti ini. Sini. Nah, itu ini terdapat kesalahan. Setelah itu langsung diinterpretasikan seperti ini. Untuk X-nya TKG, Y-nya ialah TKG-nya. Didapatkan hasil bentuk grafik seperti ini dengan interpretasi berdasarkan grafik didapatkan bahwa semakin tinggi TKG maka akan semakin tinggi IKG. Begitu pula sebaliknya. Jadi terdapat korelasi dalam TKG dan IKG-nya. Selanjutnya untuk yang betina sama seperti yang jantan menggunakan langsung saja untuk EKG-nya itu berat gonad dibagikan dengan berat tubuh. Setelah itu kita bikin tabel EKG rataan itu menggunakan rumus average dengan data yaitu betina dengan TKG 1. Nah, seperti ini didapatkan hasil seperti ini. Sama seperti yang di bawahnya. Terus untuk STDV sama. Rumusnya cuma diganti doang dengan STDV. Datanya sama seperti yang TKG rataan. Nah, setelah itu
misalkan kita bikin grafik seperti ini dengan X yaitu TKG dan IKG seperti ini, dan mendapatkan interpretasi bahwa berdasarkan grafik didapatkan bahwa semakin tinggi TKG maka semakin tinggi IKG atau memiliki hubungan linear. Mungkin segitu saja dari saya, cukup. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.